Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dela Nur Syami dengan nomor mahasiswa 2019-07-183 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil pengusaha Bapak Khairul Tanjung. Profil pengusaha Bapak Khairul Tanjung. Profil singkat Bapak Khairul Tanjung. Nama gelar lengkap yaitu Profesor Dr. Khairul Tanjung, MBA. Lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta. Untuk pendidikannya SD Van Vliet, lalu dilanjut SMP Van Vliet, lalu untuk SMA di SMA Negeri 1 Budi Utomo di Jakarta, lalu untuk kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Bapak Khairul Tanjung merupakan salah satu anak dari pasangan suami istri Bapak Abdul Ghaffar Tanjung dan juga Ibu Halimah. Lalu istri Bapak Khairul Tanjung bernama Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Lalu mempunyai dua anak yang bernama Putri Indah Sari Tanjung dan juga Rahmat Dwi Putra Tanjung. Selanjutnya ada jenis usaha yang dimiliki. Bapak Khairul Tanjung memiliki 3 jenis usaha. Yang pertama ada bidang finansial atau keuangan. Nah, dalam kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang. Bapak Khairul Tanjung mereposisikan dirinya ketiga bisnis ini. Yang pertama ada finansial atau keuangan, bidang properti dan investasi, dan juga bidang penyiaran dan multimedia. Nah, untuk perusahaan di bidang keuangan atau finansial, ada asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multi-finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Nah, untuk selanjutnya di bidang properti, ada perusahaan yang membawahi yaitu Bandung Propertindo, para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan juga Mega Indah Propertindo. Nah, lalu di bidang penyiaran dan juga multimedia, yaitu memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Lalu untuk cerita awal usaha. Nah, berangkat dari latar belakang keluarga yang kurang berada, saat muda Bapak Khairul Tanjung sempat merasakan pahit dan kerasnya kehidupan. Di berbagai usaha kecil-kecilan sempat beliau jalani untuk demi membiayai kuliahnya. Nah, berikut ini beberapa usaha yang pernah beliau jalani. Di antaranya yang pertama membuat jasa fotokopi, yang kedua toko peralatan kedokteran, dan yang ketiga membuat bisnis sepatu. Selanjutnya ada usaha yang saat ini sedang dimiliki. Yang pertama ada dalam keuangan atau finansial. Nah, salah satu bisnis yang dimiliki oleh Bapak Khairul Tanjung ada PT Mega Corpora. Ya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1999. Ini merupakan induk perusahaan dari berbagai anak perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Nah, contohnya ada sejumlah bank seperti Bank Mega Syariah, PT Mega Capital Sekuritas, PT Alo Bank Indonesia, hingga PT Mega Asset Management. Yang kedua ada media. Selain dari sektor keuangan, Bapak Khairul Tanjung juga merupakan salah satu nama yang sangat populer di industri media tanah air.
Beliau sebagai pemilik dari jaringan media milik Transcorp seperti stasiun televisi Trans 7, Trans TV. Selain itu, beliau juga memiliki jumlah media online seperti CNN Indonesia, Detik.com, Transvision, hingga Beautynesia. Lalu ada energi dan agrobisnis. Contohnya perusahaan ini seperti PT Kaltim, CT Agro, PT Arah Tumata, dan PT Wahana Kutai Kencana. Nah, perusahaan ini bertaraf internasional, mengelola lahan perkebunan sawit di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu ada bisnis properti dan retail. Nah, untuk properti ini di antaranya ada Para Bandung Properti Indo, Para Bali Properti Indo, Batam Indah Invest Indo, hingga Mega Indah Properti Indo. Selanjutnya ada di bidang hiburan, Bapak Hoyrul Tanjung memiliki beberapa perusahaan di brand dunia hiburan. Nah, contohnya seperti beberapa di antaranya Hugo Boss, Furla, Armani, hingga Chanel. Selain itu ada juga Anta Umroh dan juga Antapaya Transportasi untuk pariwisata. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pengusaha Bapak Hoyrul Tanjung. Yang pertama, bekerja keras. Nah, Bapak Hoyrul Tanjung ini bekerja keras dan berani mencoba hal baru, dan membuat Bapak Hoyrul Tanjung ini selalu gigih dalam segala usahanya. Tidak hanya itu, di balik banyaknya yang ia lakukan, ia tetap bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, ada pintar membagi waktu. Nah, Bapak Hoyrul Tanjung ini lebih sering memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang lebih produktif seperti belajar atau mengerjakan suatu proyek pribadi. Nah, dimulai dari hal seperti ini juga kita bisa terbiasa mengerjakan sesuatu secara perlahan dan juga menikmati segala prosesnya, bukan hanya ingin instan saja. Yang ketiga ada mandiri. Nah, mandirinya ini berusaha untuk mulai berbisnis agar tidak membebani kedua orang tuanya. Selain meringankan beban orang tua, ini juga dapat melatih dan juga dapat melatih pengelolaan keuangan bagi kehidupan pribadi kita.